Kalam Hati spesial Maulid Nabi Jumat 5 September pukul 2 siang di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas. Arus lalu lintas tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat Jumat pagi terpantau padat. Kepadatan kendaraan mulai terjadi sejak kilometer 40 dari arah Jakarta hingga kilometer 57 menuju Cikampek. Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis yang menabrak pengemudi ojol Afan Kurniawan hingga tewas dijatuhi sanksi demosi atau penurunan jabatan 7 tahun. Rohmat juga mendapat sanksi administratif berupa penempatan di tempat khusus selama 20 hari. Komnas HAM mencatat 10 orang kehilangan nyawa dalam aksi demonstrasi. Berbagai penyebab diselidiki, termasuk dugaan kekerasan oleh aparat. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 8 jenazah korban helikopter yang jatuh pada 1 September di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Proses evakuasi sempat terhambat cuaca buruk dan medan berat yang harus dilalui tim pencarian dan penyelamatan melalui jalur darat. Kebun Binatang Bali Zoo merayakan ulang tahun salah satu satwa ikonik, yakni orangutan ke-48 tahun bernama Jeki. Perayaan ulang tahun ini juga sekaligus mengampanyekan tentang pelestarian orangutan. Halo, selamat siang saudara, kita jumpa lagi dalam program Kompas Siang. Selain 5 sorotan utama tadi, simak juga informasi. Hari ini adalah tenggat waktu pemenuhan sebagian dari 17+8 tuntutan rakyat yang digagas sejumlah pegiat media sosial. Dan juga ada informasi dari FIFA yang menetapkan harga tiket Piala Dunia 2026 dibanderol mulai dari Rp986.000 untuk di laga fase grup dan Rp110 juta untuk final. Lebih lengkap bersama saya, Lintang Budiastuti. Dan saya, Tili Rebela. Anda menyaksikan Kompas yang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Lalu lintas tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat terpantau mulai ramai. Kepadatan kendaraan mulai terjadi sejak kilometer 40 dari arah Jakarta hingga kilometer 57 menuju Cikampek. Peningkatan jumlah kendaraan di libur panjang akhir pekan mulai terlihat. Kendaraan dari arah Jakarta dengan tujuan Bandung dan sekitarnya maupun arah Cirebon menyebabkan lalu lintas tol Cikampek alami kepadatan. Kepadatan mulai terjadi dari kilometer 40, antrean kendaraan juga terlihat di kilometer 57 saat masuk rest area atau tempat istirahat. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis yang menabrak pengemudi ojol Afan Kurniawan hingga tewas dijatuhi sanksi demosi atau penurunan jabatan 7 tahun. Rohmat juga mendapat sanksi administratif berupa penempatan di tempat khusus selama 20 hari. Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis atau rantis yang menabrak pengemudi ojol Afan Kurniawan hingga tewas dijatuhi sanksi demosi atau penurunan jabatan 7 tahun. Majelis Sidang Etik Polri menyatakan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran dalam kasus tewasnya pengemudi ojol Afan Kurniawan. Sanksi demosi 7 tahun itu sesuai dengan sisa masa dinas di institusi Polri bagi Bribka Rohmat. Selain itu, Rohmat mendapat sanksi administratif berupa penempatan di tempat khusus selama 20 hari terhitung 29 Agustus hingga 17 September 2025. Kedua, dalam sanksi administratif berupa A. Penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 17 September 2025
di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri. B. Mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinas pelanggar di institusi Polri. Bribka Rahmat tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan curahan hati usai mendengar putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada Kamis kemarin yang menyatakan ia bersalah dalam insiden tewasnya pengemudi ojol Afan Kurniawan. Rahmat mengaku hanya menjalankan tugas pimpinan. Ia pun memohon maaf kepada keluarga Afan Kurniawan. Kami mohon kepada orang tua almarhum Afan Kurniawan dapat membukakan maaf karena kejadian tersebut. Saya sebagai Bayangkara Brimob, Bayangkara Polri hanya menjalankan tugas perintah pimpinan, bukan kemauan diri sendiri. Komisioner Kompolnas Ida Utari Purnamasasi mengungkap sejumlah pertimbangan yang disampaikan Majelis Sidang Etik. Salah satunya karena Rahmat ada dalam kendali Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri, Kompol Kosmas Kajugai. Ketua Komisi sudah mempertimbangkan beberapa hal termasuk hal-hal yang meringankan, di mana salah satunya adalah terduga pelanggar atau sekarang sudah diputuskan. Salah satunya hanya melaksanakan tugas atau di bawah kendali dari Kompol Kosmas. Dan pada saat melaksanakan tugasnya, ada beberapa kondisi di mana yang bersangkutan tidak bisa melihat kondisi real di lapangan, termasuk karena adanya blind spot di rantis itu sendiri, termasuk kondisi psikologis di dalam ruang rantis itu sendiri. Sebelumnya Majelis Sidang Etik Polri menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Kompol Kosmas Kajugai buntut kasus tewasnya seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan. Kompol Kosmas bertindak tidak profesional dalam penanganan aksi unjuk rasa pada 28 Agustus lalu hingga mengakibatkan korban jiwa. Total ada 7 polisi yang terseret dalam kasus kematian ojol Afan Kurniawan. Terhadap mereka dibagi menjadi 2 kategori pelanggaran, yakni kategori berat dan sedang. Kompol Kosmas dan Bribka Rahmat masuk dalam kategori berat. Sementara 5 polisi lainnya masuk dalam kategori sedang dan menunggu jadwal sidang etik selanjutnya. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu kapan 5 anggota Brimob menjalani sidang etik? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Septa Yoga Carloka di Mabes Polri Jakarta. Selamat siang Carla, kapan sidang anggota Brimob akan digelar untuk 5 orang ini? Ya, Bella dan juga saudara, tadi kami sudah mengonfirmasi langsung kepada Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Erdi Caniago dan juga Komisioner dari Kompolnas Hoirul Anam terkait dengan hari ini memang tidak ada sidang etik yang dilakukan ataupun dilaksanakan untuk 5 dari 7 anggota Brimob lainnya yang belum menjalani sidang etik, dan rencananya sidang etik untuk 5 anggota Brimob yang berada di dalam kendaraan taktis rantis ini yang ketika peristiwa penabrakan dari Afan Kurniawan ini terjadi akan dilakukan pada minggu depan di hari kerja, kemungkinan di hari Senin ataupun Selasa, sehingga kami nanti akan menantikan terkait dengan bagaimana jalannya sidang etik pada minggu depan. Dan juga Bella dan saudara, terkait dengan 5 anggota Brimob yang berada dalam kendaraan rantis tersebut ialah Bribtu Danang, Bribda Mardin, Baraka Jana Edi, Baraka Yohanes David dan juga Aibda M. Rohyani. Kelimanya ini, Bella dan juga saudara, berada di kursi belakang kendaraan rantis ketika peristiwa itu terjadi, dan berdasarkan gelar perkara yang telah dilakukan pada 2 September lalu, ini terdapat indikasi pelanggaran etik kategori sedang. Untuk pelanggaran etik kategori sedang sendiri, ini memiliki ataupun berpotensi mendapatkan sanksi berupa penempatan khusus dan juga demosi ataupun mutasi. Demosi ini yang dimaksud adalah penurunan jabatan, sehingga nanti Bella dan juga saudara,
Kita akan nantikan bersama terkait dengan sidang etik yang rencananya akan dilakukan pada minggu depan. Dan sebelumnya, Bella dan juga saudara, terkait dengan sidang etik ini dari 7 anggota BRIMOB telah berlangsung semenjak pada 3 September lalu. Dimulai dengan sidang etik untuk Kompol Kosmas yang dilakukan pada 3 September. Dan dari hasil sidang etik tersebut, Kompol Kosmas ini terbukti melanggar pasal 13 yang mengatur tentang profesionalisme dari anggota Polri dan juga terkait dengan pemberhentian anggota Polri. Dan dari pelanggaran ini, maka Kompol Kosmas diberikan sanksi berupa penempatan khusus di Divisi Propam Polri semenjak tanggal 29 Agustus hingga pada tanggal 3 September, lalu juga diberikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat ataupun PTDH karena dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugas sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa. Dan pada akhir sidang etik pada tanggal 3 September lalu ini, Kompol Kosmas sudah juga memberikan pernyataan minta maaf dan juga belasungkawa kepada keluarga korban Afan Kurniawan. Ia mengatakan sama sekali tidak ada maksud sedikit pun untuk melukai ataupun mencederai Afan maupun juga masyarakat. Dia juga mengatakan bahwa ia tidak mengetahui ketika peristiwa itu terjadi dan tidak mengetahui bahwa pada peristiwa itu terjadi ada seseorang pengemudi ojek daring yang tertabrak. Ia baru mengetahui kemudian beberapa jam setelahnya, setelah video itu viral di media sosial, Bella dan juga saudara. Lalu kemudian pada tanggal 4 September juga diadakan sidang etik lanjutan untuk Bribka Rohmat pada tanggal 4 September tersebut, dan Bribka Rohmat ini berdasarkan hasil sidang etik juga terbukti melanggar pasal yang sama, pasal 13 tentang profesionalisme anggota Polri, dan atas pelanggaran etik tersebut ia juga diberikan sanksi berupa penempatan khusus pada tanggal 29 Agustus hingga pada 17 September, lalu kemudian juga diberikan sanksi berupa demosi. Ini sedikit berbeda dengan Kompol Kosmas yang diberikan sanksi terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Ini alasannya adalah karena memang pada saat itu Bribka Rohmat ini dalam kendali dari Kompol Kosmas sehingga hanya menjalankan instruksi dari pimpinan. Bella. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Claudia Kara dan juga Septayo Yoga langsung dari Mabes Polri. Selamat bertugas kembali.